Banyak Apakah lu kontroversi. setuju dengan penghilangan agama dalam KTP? Atau apakah perlu nggak sih ada agama dalam KTP? Silakan. Kalau gue sih nggak terlalu peduli. Mau ada silakan, mau ada nggak, mau nggak ada juga apa-apa. Karena perlu nggak perlu juga. Itu kan sebenarnya untuk statistik aja. Bahwa yang beragama ini di Indonesia menurut KTP sekian. Ya. Ya kan? Data statistiknya. Amerika nggak ada agama dalam KTP, cuma mereka tahu Memang nggak perlu. berapa jumlahnya. Ya karena ada penelitian lagi. Sehingga tidak ada istilah agama KTP. Kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa sih kalau menurut gua pribadi. Kan orang bilang bahwa kalau dia meninggal di jalan, kita mau nggak ada yang mengklaim sebagai keluarga, kita Dia kan mau. KTP-nya ada alamat. Bukan masalah agamanya. Agamanya bisa ditanya keluarga. Oh, ada alamat ya, itu intinya ya? Iya, Ada ya? alamat. Oh iya. Nggak perlu nunggu yang klaim dong. Nggak perlu Nggak nunggu yang perlu. klaim keluarganya. Ya, tugas kalian yang nemuin polisi atau penegak hukum yang mencari siapa orang ini kan? Iya, Tuh. Ya kan sering tuh polisi. ada kecelakaan ketok pintu. Terus? Polisi datang ke rumahnya. Kayaknya anak ibu boleh lihat di itu di kamar mayat. Ya, Ya kan berarti biasanya begitu. tugas mereka begitu kan? Iya. Apa fungsinya polisi kalau gitu? Unit laka lantas. Agama di dalam KTP. Ya kalau menurut gua sih, gua juga nggak ada peduli. Mau ada silakan, mau nggak ada silakan. Karena fungsinya juga nggak ada. Hanya statistik doang. Menjalankannya enggak, mau menjalankannya iya silakan. Tapi ya itu, bukan di KTP sebenarnya kan. Ya, ini hanya untuk statistik bahwa jumlah yang beragama A sekian persen, yang beragama B sekian persen gitu. Berarti kalau ada kelahiran, wah sekian persen penambahannya gitu penghitungannya. Sama kayak Lahir mah udah punya agama, bukan KTP kan enggak? ya setidaknya kan udah ke depannya udah dapat tuh angkanya itu. Kalau statistik kan begitu kan. Statistik kan lihat dari KTP bukan dari agama kan lihat dari Ya KTP bukan dari kelahiran. juga nggak tahu kenapa nih ada agama dulu ya KTP itu. Sejarahnya gue juga nggak ini. Apa karena komunis dulu? Terjadi Mesti untuk beragama. Karena kan membedakan antara yang komunis dengan ini ya, beragama dan ini yang komunis ekstapol gitu kan. Universitas Dr. Mustopo beragama Beragama, iya. Berarti ada Universitas Mustopo yang yang tidak tidak beragama. beragama. Harusnya ada dua kan? Ini enggak, cuma satu Cuma yang satu, beragama aja. gue nggak tahu kenapa. Aneh. Kenapa dia masih pakai beragama? Kalau misalnya gini, pengurusan. Misalnya seorang berpindah gitu agamanya. Susah itu ngurusnya. Susah ngurusnya. Ya itu mungkin tujuannya. Ketika kita udah itu ya melarang dua agama berbeda menikah. Ya. Jadi buktinya mana kalau lu agamanya sudah Enggak, sama? bukan masalah menikah. Ini misalnya sendiri nih, lagi sendiri, dia pindah agama, merubah KTP masalah agama ini susah. Ada halangan-halangan tertentu, apalagi untuk yang misalnya ke yang agama yang mayoritas, dia pindah ke yang minoritas, itu susah. Banyak yang artinya bersaksi lah, mau rubahnya susah kali. Dia halangi. Iya, secara nggak langsung dihalang-halangi, dihambat-hambat lah. Tapi kalau yang minor ke cepat. Mayo cepat. Pengurusan cepat. Ya artinya kan terserah lah. Yang itu hanya ketikan doang di KTP agamanya apa, tapi yang mempraktekannya beda kan. Dia menjalankannya beda, jadi ya perlu nggak perlu. Hanya untuk statistik doang, esensinya. Sementara kan kayak lu bilang di Amerika nggak perlu di KTP itu nggak ada agama, hanya ID card, nomor, terus Gender penting, gender perlu. ya male female ya untuk itu. masalah Kesehatan. Ya, masalah agama untuk apa? Kira-kira kalau pemerintah menerapkan itu, apa kontroversinya? Ya pasti ditentang lah sama lembaga-lembaga agama. Harus diterapkan di KTP agamanya. Karena kita adalah negara yang beragama. Tapi buang sampah sembarangan. Nggak buang sampah sembarangan. Korupsi merajalela.
Kalimat gua norak bener. Terlalu biasa. Bukan merajalela. Lela kan nama cewek, meratu lela. Emang iya cewek. Harusnya itu mentransgender era. Lela. Itulah. Nah, yang bingung itu tadi tuh, gara-gara kalau orang transgender terus pindah agama gimana tuh? Jenis kelamin. Nah itu nggak boleh. Nggak ngerti dah gue. Kalau orang rubah agama, ya kalau dia Katolik dia harus ada bukti baptis, tuh kan? Iya. Kalau lu pindah kelamin, apa lo itu di buktinya apa? Pindahnya apa? Surat keterangan dokter. Yang operasi ya, sampai operasi ya. Bukan hanya itu aja. Ya artinya kan double kan? Ya kan nggak bisa. Dokter mana yang bisa mengakui bahwa lu bisa merubah kromosom? Nggak bisa. Kalau kromosom nggak bisa. Kelamin kan bisa dipotong cuy, bisa dioperasi. Nah dari situ kan dilihat suntik hormon apa segala macam nggak ngerti dulu. Lah itu Dorce bisa dulu. Dorce bisa? Bisa. Nggak tahu deh itu. Iya. Lebih aneh lagi kalau lu pindah kelamin. Nah itu kan sumpah dokter itu. Apa dokter mau lu dari pelir dipotong menjadi vagina? Terus berubah KTP kan? Dokter langsung men-state bahwa iya dia sedang menjadi seorang wanita. Nggak boleh begitu dokter. Sebenarnya nggak boleh. Tapi itu yang terjadi. Sudah terjadi dan bahkan sudah terjadi. Terus kalau dia merasa saya bukan cewek, bukan cowok, saya non-binary. Nambah lagi dong. Jadi kelamin. Itu makin pening lah gitu. Makin pening lah. Case negara itu. Ketika orang ada diakui non-binary, berarti kan akan muncul namanya toilet non-binary. Betul. Nah, balik lagi agama di KTP misalnya kan. Penganut kepercayaan ada ditulis nggak? Kan nggak. Ada sekarang. Sekarang ada. Ada. Berarti kalau pakai sekarang baru-baru ini. Kalau dulu masuk apa? Ada kepercayaan. Enggak, dulu hanya penganut kepercayaan. Sekarang udah mulai di breakdown. Bahkan ada Sunda Wiwitan udah diakui di Bandung, di Jawa Barat. Iya, dulu gua rasa nggak ada. Penganut kepercayaan itu baru-baru aja kan. Udah zamannya Gus Dur. Iya, zaman Gus Dur udah ada. Gus Dur. Iya, udah ada. Pas zaman Gus Dur kan. Kalau sebelumnya berarti apa? Gitu. Ya, lu harus pilih 5 agama itu. Dulu belum ada 5 ya. Dulu belum ada Konghucu. Konghucu belum diakui. Belum ada, hanya ada 4 dulu pas agama. Zaman Gus Dur diakuin Konghucu. Iya, zaman Gus Dur Konghucu plus kepercayaan. Ya, dulu kan. Jadi Gus Dur ada bapak toleransi. Hindu, Buddha, Kristen, Islam 4. Sekarang pun di Banten tuh apa nama agama tuh? Baduy. Baduy juga udah ada. Itu kan kepercayaan. Di KTP udah ada tuh Baduy apa namanya? Dia bukan Sunda Wiwitan. Beda, bukan. Beda. Sultan tuh hanya ada di sekitaran Jawa Barat kesini-sini lah. Baduy itu mengarahnya Cirebon. Jadi perlu nggak perlu sih sebenarnya. Nah, gue nggak tahu kalau di Amerika ada nggak? Apa tuh? Race atau diterapkan gitu. Genetik atau apa? Misalnya apa? Nama Michael Smith, date of birth, tanggal lahir, alamat, occupation, kerjaan. Ada namanya. Nomor ID-nya. Ada namanya misalnya apa? Kalau nggak salah tuh ada race atau apa? Race. Jadi ada Caucasian, African American. Nggak ada. Kalau race nggak ada. Jadi menentukan bahwa jenis darah. Race itu apa sih? Jenis darah apa suku atau apa? Gue nggak tahu. Kalau race itu di atas suku lah. Dia apa? Ras. Mongoloid, Kaukasoid atau Afrika. Ya ada African American, ada. Nggak ada. Asian American. Nggak ada. Nggak diterakan. Lu kalau kayak gitu pada protes lah semua. Berarti sekarang kalau misalnya tes DNA sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, ditulis gitu, diterangkan gitu. Dia yang bilang pas dia bikin KTP, apa lu punya itu? Ras. Ya orang itu mengaku sendiri. Native American. Iya. Biasanya gitu. Kan sekarang orang udah bisa ngaku sendiri. Saya peri gigi. Iya. Peri gigi terkenal kali peri gigi. Tooth fairy. Kan bisa. Saya kan dia ditanya ras. Atau kata siapa? Kata Chris Morgan,
I am black lesbian. Black lesbian. Nomor ID-nya lah, nick-nya lah gitu kan, nama, jenis darah, Darah perlu JK. buat kesehatan juga. Ya itu pasti itu. Mereka pasti untuk kesehatan yang utama. JK, Apa JK? jenis kelamin. Seks. Yalah, kalau seks kalau di itunya. Seks? No. Alamat. Ya. Ya. Mungkin tempat tanggal lahir, date of birth ya. Ayo itu pasti. Ya. Itu aja. Jadi nggak. Kayak di Inggris juga nggak perlu lah. Ya di Eropa. Rata-rata juga nggak ada. Yang ada itu Malaysia kita ya, sama-sama akar-akar yang mejo-mejo gitu loh. Ya. Malaysia. Ya itu kebutuhan untuk statistik. Singapura nggak ada. Singapura kayak Nggak nggak. ada, emang nggak ada Singapura. Jadi gue setuju sih kalau agama dieliminir dari ID card kita. Ya, nggak apa-apa, setuju juga. Tetap ada pun ya udah jalanin yang udah ada. Kalaupun nggak. Bagi perusahaan sama THR gimana tuh? Hah? Ya menurut pengakuan orang ya lah. Oh, di awal ya? Di awal masuk. pas masuk kerja agamanya apa? Tak, udah gitu. Jangan di KTP. Tuh ada yang KTP-nya misalnya orang berpindah agama kan dari Mayo ke Mino kan nggak susah di KTP ya. Tetap agamanya di KTP itu. Misalnya gitu. HRD ya, tugas HRD itu untuk THR. Ya, tapi susah lah untuk merubah gitu coy. Susah ya. Susah. Itu udah berpuluh tahun begitu ya. Iya. Nanti tukar belangko lagi, nanti belangkonya nggak ada lagi. Apa sih konsep KTP atau pengenal itu harus pakai agama? Gue nggak ngerti kenapa. Buat gampang ketika dia mati tengah jalan, ya kan ada alamatnya, betul nggak? Iya, ada alamat. Tugas polisi mencari tahu. Iya. Buat THR ya, THR bisa, lu bilang tadi, lu datang pas kerja di awal lu bilang bahwa agama saya ini, THR-nya ini. Iya. Ya itu tadi satu untuk statistik, kedua ya di Indonesia nggak boleh nggak beragama katanya kan, jadi harus didata lah, ya statistik lagi. Ada nggak nanti di KTP ateis gitu? Boleh Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, iya. Berarti harus milih kan? Banyak kan kita punya agnostik juga, gue yakin. Kalau agnostik dia tetap beragama, cuman nggak menjalankan itu aja. Ya. Kalau ateis kan memang sama sekali nggak percaya, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya itu hak mereka juga. Iya, tapi nggak boleh kan kalau ateis. Di Indonesia nggak boleh. Ya maksudnya kan kita kan ngomong KTP di sini. Memalukan kata Indonesia. Kalau banyak ateis kan, buat KTP-nya, wah ternyata ada sekian puluh persen orang ateis di Indonesia. Wah malu itu. Kita negara beragama. Ayo kita demo pemerintah supaya tidak boleh ada orang ateis tinggal di Indonesia. Itu berat. Genocide.